Shalom, jemaat kekasih Tuhan Yesus. Marilah memenuhi undangan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita adalah manusia yang sudah diampuni oleh darah yang suci, oleh cinta yang luar biasa. Marilah kita berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 13, kita masuk ke rumahnya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, sebab Dialah Sang Pencipta langit dan bumi, yang cinta kasih-Nya atas kita kekal selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Mengampuni bukanlah perkara mudah jika yang dipelihara adalah amarah. Mengampuni akan terasa begitu sulit bila luka yang dirasa begitu pahit dan sakit. Namun lihatlah Kristus mengampuni kau dan aku. Padahal apa yang kita lakukan? Apa? Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku berjalan, ampunilah. Ya Tuhan, bagaimana kami harus berdoa, memohon ampun atas diri kami, namun kami tidak mengampuni orang lain. Padahal Engkau mengampuni kami dengan kasih-Mu. Engkau tak memandang betapa hinanya kami, namun Engkau mengangkat kami, mencintai kami, melayakkan kami. Curahkanlah rahmat-Mu sehingga kami dapat hidup di dalam terang-Mu dan memancarkan terang itu bagi sesama kami.
Ajar kami mengampuni sebagaimana Engkau mengampuni kami. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita berdiri dan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan, sebagaimana yang dicatat dalam Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Yesus. Mari kita satukan hati, kita memohon kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk bersama-sama kita memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa dalam kehidupan ini kami memerlukan kebenaran sabda Tuhan yang menjadi terang bagi langkah kaki kami, yang menjadi terang di tengah-tengah panggilan hidup yang harus kami wujud nyatakan dalam rancangan damai sejahtera Tuhan di atas muka bumi ini. Mohon Roh Kudus kiranya memimpin kami, mengurapi hati dan akal budi kami, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman itu. Bahkan kami boleh memeliharanya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menyiapkan bacaan kita hari ini. Bersama-sama kita perhatikan Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saya bacakan untuk kita semuanya demikian. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya." Ayatnya yang ke-35. "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang menerima, memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya.
Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita boleh berjumpa kembali, meskipun dalam media online pada saat ini. Namun, bila kiranya senantiasa kehangatan relasi yang ada di antara kita tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Dan untuk itulah, saya selalu berharap bahwa situasi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian senantiasa berada di dalam pemeliharaan dan kecukupan akan kasih Tuhan. Situasi yang kita hadapi memang tidaklah biasa. Situasi yang sedang kita perjuangkan juga demikian, masih berat untuk membuat kita boleh berjumpa seperti biasa. Tetapi senantiasa kita percaya bahwa bersama-sama dengan segenap anak Tuhan, situasi saat ini, pandemi Corona, dengan berbagai macam dampak-dampak kehidupan yang terjadi, boleh dihadapi, bahkan boleh segera diselesaikan dengan baik. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini adalah pengampunan memulihkan semua. Pengampunan memulihkan semua. Nah, kita semuanya tentu berharap bahwa di dalam menikmati kehidupan di atas muka bumi ini, baik itu kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah keluarga, sekali lagi kita bersyukur, ada orang tua, ada anak-anak, dan juga mungkin ada kerabat yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita ingin menjalani kehidupan itu dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita. Ketika kemudian dalam satu momentum kita beraktivitas di dalam lingkungan kerja, sama. Kita pun akan mengatakan, saya berharap bahwa lingkungan kerja, komunitas di mana saya membangun usaha dan menunjukkan kapasitas saya yang baik dapat saya jalani dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan semangat hidup dalam damai sejahtera dan sukacita itu dalam aktivitas di gereja. Pasti kita akan mengatakan, saya sungguh berharap bahwa komunitas orang percaya di mana saya tinggal itu dapat saya hidupi dengan damai sejahtera. Itu dapat saya jalani, dapat kita jalani dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kesukacitaan. Harapan yang tentu tidak salah, ya kan? Tetapi mari kita bertanya, mungkinkah situasi damai sejahtera, situasi kebersamaan penuh dengan sukacita itu dapat terus kita wujud nyatakan? Dapat jawabnya, bisa jawabnya. Dan salah satu kata kuncinya adalah ketika kita bisa menghidupi semangat penerimaan satu dengan yang lain, ketika kita dapat merealisasikan satu komitmen untuk kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Kenapa? Karena nyatanya di dalam sebuah relasi kebersamaan itu kita menemukan ada orang-orang, ada pribadi-pribadi yang mungkin secara tidak sengaja itu melukai hati kita dengan kata-katanya yang pelan, bahkan mungkin dengan kata-katanya yang begitu pedas begitu ya, tiba-tiba terlintas di hadapan kita lalu kita merasa terluka. Ada orang yang mungkin dari sikap dan tindakannya itu secara tidak sengaja ataupun bahkan secara sengaja itu memunculkan luka yang begitu dalam. Sebagian diantaranya kemudian mengatakan, oh, sampai keturunan yang ketujuh tidak akan saya lupakan sakit hati itu. Sampai saya dipanggil oleh Tuhan, sampai saya meninggalkan dunia ini, saya tidak akan pernah bisa mengampuninya. Dan itu realitas kan? Terjadi dalam kehidupan kita kan? Ya semoga saja tidak terjadi dalam keluarga kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita pengen hidup damai, kita pengen hidup bahagia, tapi pertanyaannya, siapkah kita untuk menerima orang yang pernah melukai kita? Siapkah kita untuk mengampuni orang yang secara jelas itu telah memunculkan luka, bahkan telah berbuat dosa kepada kita? Ya, Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa hanya orang-orang yang hebat, hanya orang-orang yang teguh yang bisa melakukan pengampunan. Orang yang lemah tidak akan pernah bisa melakukan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, menarik ketika kita juga memperhatikan bacaan kita hari ini.
Ketika Petrus kita pahami bahwa dia tahu betul apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itulah, dalam satu kesempatan dia datang kepada Tuhan lalu bertanya. Petrus sadar Tuhan mengajarkan tentang pengampunan. Petrus sadar bahwa Tuhan mengajarkan untuk memberkati orang-orang yang mengutuknya, untuk mengampuni orang-orang yang pernah bersalah kepadanya. Tetapi Petrus mencoba untuk bertanya kepada Tuhan, sampai seberapa banyak, sampai berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tradisi Yahudi, tradisi umat Tuhan pada waktu itu, orang sudah mengatakan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, sebuah kesalahan hanya akan dipandang selesai ketika ada hukuman yang setimpal kepadanya. Nah, untuk memperbaiki hukum itu, kemudian muncul sebuah aturan. Kita bisa mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita itu sebanyak 3 kali. Tapi Petrus hari ini menawarkan sesuatu yang lebih. Sampai 7 kali, Tuhan. Apa salahnya dengan Petrus? Dia mampu melewati hukum keseimbangan mata ganti mata. Dia mampu melewati tradisi yang ada, mengampuni sampai 3 kali. Bahkan dia mengatakan sampai 7 kali. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, menarik untuk kita mencoba untuk menelisik lebih jauh. Kenapa Petrus sampai bertanya-tanya? Kenapa Petrus sampai berhitung seberapa banyak kita bisa mengampuni? Dan itu pun kadang juga terjadi dalam kehidupan kita. Untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Petrus itu, kemudian Kristus mengatakan sebanyak 70 kali 7 kali. Sebuah jumlah yang begitu besar, sebuah jumlah yang begitu lama, yang tentu sebenarnya bukan perhitungan itu yang Kristus mau katakan. Tetapi ada satu pesan yang begitu agung lewat sebuah perumpamaan yang lebih jauh yang ia gunakan. Kristus katakan di situ ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-24. Dikatakan di situ ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Sebuah jumlah yang sangat besar. Tetapi kemudian dikatakan hamba ini tidak bisa membayar hutangnya. Untuk bisa membayar hutangnya, lalu sang Tuhan mengatakan, ya sudah, jual seluruh harta yang engkau miliki, bahkan jual istri dan anakmu, untuk bisa menutup segala hutangmu. Betapa besarnya hutang yang dimiliki oleh sang hamba ini. Sehingga seluruh yang ia miliki bukan hanya hartanya, tetapi juga keluarganya. Itu berarti seluruh hidupnya harus diserahkan sebagai ganti daripada hutang yang telah ia lakukan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika dia kemudian datang dan memohon belas kasihan kepada sang Tuhan, dia mendapati bahwa raja itu kemudian tergerak oleh hatinya dengan belas kasihan. Bukan hanya sekedar memperlonggar waktu untuk melunasi hutangnya. Bukan sekedar mungkin mengurangi atau membebaskan orang itu dari bunga hasil hutang itu. Bahkan lebih daripada itu, dikatakan ayatnya yang ke-27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian ini kita bisa menangkap pesan Kristus yang ia sampaikan, bahwa pengampunan itu adalah sesuatu yang agung. Pengampunan itu adalah sesuatu yang besar, yang sebenarnya tidak bisa diukur dari seberapa banyak harta, seberapa banyak yang telah kita miliki, yang bisa kita serahkan. Pengampunan itu sesuatu yang besar, yang kemudian dengan sebuah kerelaan membebaskan seseorang dari belenggu hutangnya, dari belenggu kesalahannya. Itulah yang kemudian di dalam bagian akhir dari narasi ini Tuhan Yesus katakan sebagai sebuah pengampunan dengan segenap hati. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, berarti pengampunan dengan segenap hati itu adalah pengampunan yang tidak lagi memperhitungkan. Ya wes, saya mau mengampuni tetapi syaratnya demikian.
Ya sudah, saya mau menghapus dosa-dosamu, tetapi kamu harus mengikuti keinginan saya yang demikian. Nah, selama masih ada hitung-hitungan tadi, sebenarnya belum ada pengampunan. Karena pengampunan yang sejati adalah pengampunan yang dengan segenap hati, dengan sebuah ketulusan, hingga akhirnya dia merasa dibebaskan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itulah kenapa kemudian kita diajak untuk bersama-sama belajar untuk mari kita belajar menerima kelemahan dan kesalahan orang lain. Mari kita belajar untuk mengampuni, betapapun itu sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Dari mana kemudian kita bisa mendapatkan pijakan yang kuat, pijakan yang kokoh, supaya kita bisa hidup dalam sebuah semangat kebersamaan, supaya kita bisa menerima dan mengampuni itu? Yang pertama, kita belajar dari keagungan kasih Tuhan. Kita ingat ketika Kristus tersalib, ketika Kristus berada di atas kayu salib, salah satu kalimat pertama yang dia ungkapkan adalah ketika dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-34. Sesungguhnya kita melihat dan menemukan di dalam pribadi Kristus, kita menemukan sebuah pengampunan yang tulus. Ia yang dicaci maki, ia yang diludahi, ia yang harus mengalami penderitaan, bahkan harus mengalami kematian. Barangkali kita akan mengatakan dia berhak untuk marah, dia berhak untuk protes, dia berhak untuk meluapkan emosi dan keegoisannya dengan turun dari salib itu, dengan segala kuasa yang ia miliki. Tetapi justru di atas kayu salib itu, di dalam puncak penderitaan, di dalam puncak kesakitan yang ia alami, justru dia berdoa bagi orang-orang yang telah menghina, menghujat, menganiaya, bahkan menyebabkan kematiannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ketika ada orang yang bertanya, kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah? Ya, karena sebelumnya Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Karena sebelumnya Tuhan sudah memberikan pengajaran dan teladannya. Dengan segala sisa-sisa daya yang ia miliki di atas kayu salib, berdoa untuk keselamatan orang-orang yang telah menganiayanya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau kita bersama-sama mencoba untuk memperhatikan apa yang pernah dialami oleh Yusuf, ya, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50, di sana kita menemukan bagaimana Yusuf juga belajar untuk mengampuni saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya datang kepadanya, mereka masih memiliki sebuah pemahaman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi ketika dia datang kepada Yusuf, dia mengatakan, karena Yusuf dulu dijual sebagai budak, maka kemudian mereka datang, "Yusuf, ampunilah kami, dan kami siap untuk menjadi budak-budakmu." Yusuf punya kekuatan, Yusuf punya daya untuk menunjukkan segala kemampuan dan kemapanannya itu. Mungkin kalau orang mengatakan untuk meluapkan emosi dan kemarahannya, untuk meluapkan kejengkelannya terhadap saudara-saudaranya yang begitu nemen, menyiksa, menjual, menjadikannya budak, bahkan menganggapnya sudah mati. Itu kan sesuatu yang menyakitkan. Tapi apa yang ia lakukan? Justru Yusuf mengatakan, "Akukah pengganti Allah?" Dia menangis, dia bersedih. Lalu dengan begitu tenang dia mengatakan, "Memang kamu sudah mereka-rekakan yang jahat, tetapi di dalam kedaulatan ilahi, yang jahat itu menjadi kebaikan. Yaitu supaya aku bisa berangkat ke Mesir lebih dahulu, yaitu supaya aku bisa merawat kehidupan kaum keluargaku, bahkan kaum bangsaku." Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pengampunan yang Yusuf berikan memulihkan relasi persaudaraan yang ada di antara kaum keluarganya.
Pun ini juga menjadi perenungan bagi kita bahwa sebenarnya sebuah pengampunan yang terjadi dan yang dilakukan itu pada satu sisi akan memberikan kebebasan. Kebebasan bagi siapa? Pertama, kebebasan bagi orang yang bersalah dari rasa bersalahnya, dari rasa ketidakberdayaannya, dari rasa penyesalan yang begitu dalam. Bahkan membebaskannya dari segala konsekuensi hukum yang mungkin akan dia terima. Ada jiwa yang dibebaskan. Ada kemerdekaan yang kemudian bisa diraih dan didapatkan. Dan itu adalah satu hal yang luar biasa. Lalu kemudian yang kedua, siapa lagi yang dibebaskan? Yang dibebaskan adalah kita. Sebagai orang yang tersakiti, sebagai orang yang pernah merasakan kepedihan dan kesakitan itu, ada kegeraman yang mungkin tersimpan begitu ya. Kita terbebaskan dari kebencian, kita dibebaskan dari belenggu niat untuk membalas dendam. Kita menjadi pribadi yang merdeka karena tidak menyimpan kepahitan, karena tidak menyimpan akar pahit itu di dalam hati. Rasanya ayem. Maka pada bagian yang kedua ini saya mau mengatakan, sebenarnya kalau ada orang yang bersalah kepada kita, entah dia itu minta maaf atau tidak, dalam hati kita sudah muncul, saya memaafkannya, saya mengampuninya, entah dia mau datang atau tidak. Apapun yang telah ia lakukan, pernah menyakiti saya, pernah mengecewakan saya, tetapi saya mau, bukan hanya melupakannya, tetapi saya mau mengampuninya. Tujuannya cuma satu, supaya saya ini dibebaskan. Tidak lagi dikuasai oleh sebuah perasaan begitu lihat orangnya jengkel. Begitu melihat raut mukanya jengkel, apalagi kalau dia sedang tersenyum di depan kita, rasanya seperti melecehkan. Nah, mengampuni itu membebaskan saya dari kebencian, membebaskan kita dari belenggu dan niat untuk membalas dendam. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, betullah tema kita hari ini ketika dikatakan pengampunan memulihkan semuanya. Pengampunan itu memulihkan relasi pribadi orang yang pernah bersalah, tetapi juga pribadi yang pernah terlukai. Pengampunan itu juga memulihkan situasi dan keadaan, sehingga bisa tercipta situasi kebersamaan penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Kalau hal ini kita kaitkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dalam sebuah keluarga mungkin kita pernah saling melukai. Di dalam relasi pekerjaan sama, kita juga pernah saling melukai. Apalagi dalam relasi kehidupan berbangsa dan bernegara sampai dengan saat ini. Berbagai macam persoalan sektarian yang muncul, berbagai macam persoalan intoleransi yang muncul, tidak jarang penyebabnya yaitu tadi, ada rasa luka pada masa lalu yang pernah terjadi, yang tidak pernah terselesaikan, lalu dipendam. Itulah kenapa saya paling tidak suka kalau melihat film-film, ya, entah itu sinetron begitu ya, atau mungkin film-film dari impor dari negara lain begitu ya, yang temanya itu pasti balas dendam. Orang mengatakan balas dendam itu karena menjaga kehormatan. Orang mengatakan balas dendam itu karena mempertahankan harga diri. Tapi kita juga bisa tahu bahwa sebenarnya rantai kebencian karena sebuah kesalahan itu akan terus membelenggu seseorang dalam belenggu kebencian, belenggu balas dendam, dan tidak akan pernah berakhir. Lalu kapan itu bisa diakhiri? Bisa diakhiri ketika kita melihat Tuhan memberikan teladan pengampunan yang membebaskan orang-orang yang telah menyakitinya supaya mendapatkan rahmat Tuhan. Pengampunan itu bisa kita lihat dan ketemukan dalam pribadi Yusuf, di mana ia mampu melihat bahwa Tuhan lebih berdaulat atas hidupnya, mampu mereka-rekakan yang jahat dari saudaranya menjadi kebaikan dalam hidupnya. Kita bisa melakukan pengampunan ketika di dalam hati kita, di dalam diri kita, terbersit sebuah harapan bahwa kehidupan ini harus indah, bahwa kehidupan ini harus penuh dengan damai sejahtera, dan kehidupan ini harus penuh dengan sukacita atau kebahagiaan. Mari kita belajar mengampuni. Betapapun mungkin pengampunan itu tidak bisa memulihkan masa lalu, tetapi setidaknya pengampunan
akan mempermudah kita untuk melihat masa depan. Itulah yang pernah diungkapkan oleh seorang yang bernama Nelson Mandela. Kurang lebih 27 tahun dia harus meringkuk di dalam penjara. Dia harus merasakan hinaan, cercaan, bukan hanya sekedar diludahi, bahkan disiram dengan air kencing. Tetapi apa yang ia lakukan setelah 27 tahun di penjara dan dia dibebaskan? Satu langkah pertama yang ia lakukan, dia katakan dia mengampuni para sipir yang sewaktu-waktu, yang setiap saat melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan kepadanya. Yang kedua, di tengah-tengah ratusan ribu orang dia menyerukan, hentikan pertikaian, hentikan perang saudara, karena kulit hitam dan kulit putih yang merasa bermusuhan. Hentikan semuanya itu untuk masuk dalam kehidupan yang lebih baik. Betul? Pengampunan tidak akan pernah bisa merubah masa lalu yang telah dilewati. Tetapi pengampunan akan mempermudah kita untuk menapaki hari-hari yang ada di masa depan kita. Mari kita bersama-sama mohon berkat Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita menjadi pelaku sabdanya. Pengampunan memulihkan semuanya. Tuhan memberkati. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama mari kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat kita. Bapa yang bertahta dalam surga, kami bersyukur untuk pemberitaan sabdamu pada saat ini. Mengingatkan kami akan sebuah keagungan kasih Tuhan. Memberikan teladan bagi kami untuk kami boleh mengampuni dengan setulus hati kami, dengan segenap hati kami. Karena pengampunan itulah yang akan membuat kami mampu menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, dalam suasana damai sejahtera, dalam suasana penuh dengan kebersamaan dan cinta kasih di dalamnya. Kami percaya dengan pertolongan kasih Tuhan, dengan teladan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, bahkan dengan komitmen kami boleh mewujud nyatakan sabda itu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mengingat rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh, ya Tuhan. Engkau melawat mereka dimanapun mereka saat ini sedang berada, baik yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit ataupun di rumah pribadi. Berikan harapan dan kekuatan untuk mereka dapat pulih kembali, sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Berkati untuk aktivitas gerejawi kami secara online, Tuhan menolong hamba-hambamu yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Berkati kegiatan selama sepekan ke depan, sehingga dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih berkati proses kependetaaan yang sedang dijalani oleh Bapak Penatua Firmanda Tripermana dalam rencana pelawatan klasis malam hari ini, maupun dalam rencana percakapan gerejawi pada hari Rabu yang akan, hari Selasa yang akan datang. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Semuanya boleh kami hayati sebagai sebuah proses memperlengkapi diri untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu di GKI, secara khusus di GKI Sepanjang. Menjadi hamba Tuhan bagi segenap sahabat
kerabat, bahkan juga masyarakat yang ada di sekitar. Terima kasih ya Bapak. Berkati keluarganya, berkati istrinya untuk boleh mendampingi dengan setia, dengan setulus hati. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk masyarakat, elemen bangsa yang saat ini sedang berjuang untuk menghadapi pandemi corona. Rekan-rekan kami yang berada di garis depan dalam merawat yang sedang sakit, Tuhan jaga kesehatan mereka, Tuhan jaga keselamatan mereka. Demikian berikan pemahaman yang betul, yang baik, untuk kami boleh menjaga diri kami, untuk kami boleh menjaga hidup sesama kami, dengan ketaatan kami untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan juga pekerjaan kami, di mana kami boleh mewujud nyatakan tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja, sebagai pelaku usaha, bahkan sebagai pelajar sekalipun. Tuhan menolong kami, sehingga kami bisa melakukannya dengan baik. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, yang sepenuhnya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajari kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Nas yang mendasari diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bagi kita yang ingin mempersembahkan bisa mengumpulkan dalam amplop atau mentransfer ke rekening GKI Sepanjang, serta bisa menggunakan metode scan QR. Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur melalui persembahan ini. Kami memberi karena kami tahu bahwa pemeliharaan-Mu tiada pernah berhenti. Bagi kami, keluarga, gereja,
serta wilayah sekitar gereja kami. Semuanya adalah kebaikan-Mu. Terimalah rasa syukur kami yang kami naikkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa kau yang menggema, yang jangan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah nama Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah hari Minggu ini sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.